kegiatan perbaikan gizi masyarakat, izinkan pada kesempatan kali ini menyampaikan sebuah informasi yang penting bagi kita semua, yaitu tentang stunting. Di Kalimantan Selatan adalah provinsi yang angka stuntingnya masih tinggi, khususnya di wilayah Kabupaten Tapin, yaitu penanganan lokasi khusus stunting. Jadi, apa itu stunting? Stunting adalah keadaan gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis atau menahun. Stunting bisa disebut pula dengan pendek atau sangat pendek bila dibandingkan dengan teman seusianya. Kita lihat contoh, yaitu apakah anak usianya 2 tahun, ataukah 4 tahun, ataukah 5 tahun. Tetapi ketika kita bandingkan dengan teman seusianya, dia akan lebih pendek atau sangat pendek. Itulah yang dinamakan dengan stunting. Ada beberapa penyebab stunting. Salah satunya yaitu 1. Kekurangan kebutuhan gizi di 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan ibu terhadap kesehatan, terhadap pemberian makanan pada anak. Yang ketiga yaitu kurangnya menjaga sanitasi dan kebersihan di lingkungan rumah tangga. Sehingga sanitasi dan kebersihan inilah yang menjadi faktor tidak langsung terjadinya stunting. Dari hal tersebut yang kita waspadai yaitu ada 2 tanda-tanda awal stunting. Tanda-tandanya yaitu ketika anak lahir itu panjang badannya di bawah 48 cm. Yang kedua yang kita waspadai yaitu ketika melakukan pengukuran, tinggi badan anak tidak mengalami kenaikan atau tetap pada saat melakukan pengukuran di posyandu. Anak yang stunting memiliki dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu 1. Pertumbuhan yang melambat, sehingga pada jangka panjangnya dikhawatirkan anak yang stunting akan mengalami pertumbuhan yang pendek atau sangat pendek. Yang kedua yaitu perkembangan otak tidak akan optimal, sehingga pada jangka panjangnya anak akan mengalami penurunan kecerdasan. Yang ketiga yaitu perkembangan organ metabolik juga tidak akan optimal, sehingga pada masa jangka panjangnya anak dikhawatirkan memiliki penyakit hipertensi, kemudian diabetes, penyakit jantung, atau bahkan kegemukan. Ketiga hal tersebutlah yang nantinya akan mempengaruhi masa depan anak yang stunting. Pada ibu yang mengalami permasalahan stunting, ibu tidak perlu khawatir. Kita ada pencegahan tentang stunting, yaitu pertama, yang perlu kita perhatikan yaitu pola makan. Bagaimana memberikan kebutuhan kecukupan gizi pada konsumsi anak. Misalkan 1. Kebutuhan karbohidrat. Contohnya di bahan makanan jagung, umbi-umbian, kemudian beras, gandum, tepung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu cukup protein hewani dan nabati. Contoh protein hewani yaitu terdapat di daging-dagingan dan ikan. Sedangkan di protein nabati yaitu di bahan makanan tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Untuk anak yang stunting, tingkat konsumsi protein itu lebih tinggi daripada biasanya. Jadi konsumsinya lebih banyak daripada biasanya untuk anak yang risiko stunting. Kemudian selanjutnya yaitu tercukupinya kebutuhan mineral dan serat terdapat di aneka sayuran. Kemudian kecukupan vitamin di buah-buahan. Yang kedua yang kita perhatikan yaitu pola asuh. Bagaimana perilaku orang tua untuk memberikan ASI eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan. Diteruskan dengan MPASI usia 6 sampai 24 bulan. Kemudian melengkapi vitamin A, melengkapi imunisasi lengkap, memberikan obat kecacingan,
Dan yang lebih penting yaitu melakukan pemantauan pertumbuhan di posyandu. Yang ketiga yaitu untuk pencegahan stunting, menjaga sanitasi dan kebersihan. Sanitasi dan kebersihan yaitu bagaimana perilaku untuk mencuci tangan dengan sabun dan melakukan buang air besar pada tempatnya. Ketiga hal inilah yang harus kita cegah untuk pencegahan stunting. Apabila ada ibu balita yang mengalami permasalahan tentang stunting, kemudian ingin konsultasi dengan stunting, bisa langsung ke posyandu terdekat atau ke poskesdes terdekat, atau bisa pula ke puskesmas di wilayah Anda. Jadi ingat, cegah stunting itu penting. Demikian informasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.